Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Selasa 5 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia-Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Live Tribun News selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan dampak negatif pengembangan teknologi di bidang genetika. Salah satunya dapat menghasilkan senjata mengerikan yang bersifat destruktif. Oleh karena itu, Putin mengingatkan para ilmuwan untuk memahami kegunaan ilmu tersebut. Pesan itu disampaikan Putin saat mengunjungi sekolah baru di wilayah Ver pada Jumat 1 September. Menurutnya, Rusia tetap berkomitmen untuk mempertahankan pendekatan etis terhadap penelitian genetika. Artinya, aspek keamanan dan kemanusiaan tetap menjadi prioritas. Putin juga memastikan kemajuan di bidang genetika tak akan berubah menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan salah satu negara yang terus berinovasi di berbagai bidang. Kemajuan ilmu sains di negara itu juga berdampak pada bidang pertahanan. Salah satu hal yang paling menonjol adalah produksi senjata nuklir. Bahkan jumlah nuklir Rusia menjadi yang terbanyak di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Namun untuk bidang biologi, negara itu sangat berhati-hati. Pasalnya, senjata biologis sangat berbahaya jika disalahgunakan. Rusia mengklaim telah berhasil menghancurkan pabrik kapal milik Angkatan Laut Ukraina. Penghancuran itu dilakukan menggunakan pesawat tak berawak atau drone pada Minggu 3 September malam. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan seluruh target militer telah dihancurkan. Menurutnya, pabrik yang dihantam tak hanya digunakan untuk memproduksi kapal, namun juga dijadikan tempat perakitan kapal tak berawak atau drone laut. Rusia menyebut komponen drone laut didatangkan dari luar Ukraina alias impor. Dalam laporannya, Konashenkov juga mengungkap sejumlah kemajuan yang dicapai Rusia selama beberapa hari terakhir. Di antaranya berhasil menghancurkan 4 kapal militer Ukraina di Laut Hitam. Keempat kapal tersebut merupakan buatan Amerika Serikat. Selain itu, Ukraina juga kehilangan 285 tentara seusai gagal menerobos Rusia di arah Donetsk. Sejumlah peralatan militer juga dilaporkan hancur seperti kendaraan lapis baja, sistem artileri, hingga howitzer M105. Kita ke informasi berikutnya. Rusia dikabarkan mulai merekrut sukarelawan dari negara tetangga untuk memperkuat militernya. Di antara negara yang dimaksud seperti Kazakhstan dan Armenia. Kabar tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Inggris di Twitter pada Minggu 3 September. Menurut Inggris, Rusia telah memasang baliho di wilayah Khostanay, utara Kazakhstan. Baliho tersebut berisi ajakan untuk bergabung menjadi sukarelawan di militer Rusia. Gaji yang ditawarkan mulai dari 30 juta rupiah hingga 76 juta rupiah. Selain di Kazakhstan, baliho semacam itu juga ditemukan di Armenia. Kedua negara tersebut adalah republik di bawah bekas Uni Soviet yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1990. Menurut Inggris, Rusia telah mendekati para migran Asia Tengah untuk berperang di Ukraina dengan janji mendapatkan kewarganegaraan jalur cepat. Setidaknya ada 6 juta migran dari Asia Tengah di Rusia yang dianggap Kremlin sebagai calon migran potensial. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan jumlah warga yang mendaftar sebagai sukarelawan berjumlah 280.000 orang. Jumlah itu diperoleh hanya dalam kurun waktu 8 bulan, terhitung sejak Januari hingga Agustus 2023. Namun, Rusia tidak menjelaskan dari mana asal ratusan ribu sukarelawan itu. Rusia kembali meluncurkan serangan drone ke Ukraina pada Senin 4 September dini hari. Serangan kali ini masih menargetkan pelabuhan Danube di wilayah Odessa dan Dnipro. Akibatnya, gudang penyimpanan hasil pertanian hangus terbakar. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut drone yang diluncurkan Rusia berjenis Shahed 136 atau 131. Dari total 32 drone, 23 diantaranya berhasil ditembak jatuh. Namun kerusakan yang ditimbulkan dari serangan drone malam itu tak main-main.
Pasalnya, gudang penyimpanan hasil pertanian di pelabuhan hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan kali ini. Sehari sebelumnya, serangan drone juga menghantam pelabuhan tersebut. Fasilitas yang terdampak adalah depot bahan bakar untuk kendaraan militer Ukraina. Selain itu, serangan juga melukai sedikitnya 2 orang. Pelabuhan Danube sendiri telah menjadi jalur utama ekspor biji-bijian Ukraina sejak Juli lalu. Saat itu, Rusia meninggalkan kesepakatan biji-bijian di Laut Hitam yang ditengahi PBB dan Turki. Ёбаный в рот. Пизда бензовозу. Сука, мать вашу. Охуеть. Охуеть! Хлопці, що там? Живі? Єбануться, сука. Та, пацани, не йдіть туди, блядь. Да. Сука, я як чувствовал, блядь. Пизда нахуй. Ёбана в рот. Nasib malang menimpa seorang tentara Rusia bernama Vyacheslav, 28 tahun. Pasalnya, ia menjadi korban pemukulan dan penembakan setelah kembali dari garis depan Ukraina. Vyacheslav sendiri menjalankan tugas tempur di bawah naungan grup Wagner. Dilansir Newsweek, korban ditembak di kota Bataisk yang terletak di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Menurut saksi mata, pelaku penembakan adalah pria misterius yang melepaskan peluru secara brutal. Sempat terjadi perkelahian hebat sebelum korban tak sadarkan diri. Dari penuturan saksi mata, Vyacheslav dihina karena terlibat perang di Ukraina. Namun sosok pelaku penembakan tersebut masih menjadi misteri. Gubernur Rostov, Vasily Golubov mengatakan kasus tersebut kini sedang diusut. Polisi juga telah memburu pelaku yang kabur dari tempat kejadian. Sebagai informasi, Vyacheslav pernah bertugas di Afrika beberapa kali bersama grup Wagner. Kemudian ia ikut bertempur di Ukraina sebelum akhirnya kembali ke Rusia. Saat ini Vyacheslav sudah dirawat di rumah sakit wilayah Rostov karena mengalami luka serius. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Ukraina dikabarkan menghadapi kesulitan dalam merekrut lebih banyak wajib militer. Pasalnya, hampir separuh penduduk Ukraina telah melarikan diri ke Eropa. Sementara jumlah tentara yang berperang melawan Rusia terus berguguran. Institut Masa Depan Ukraina baru-baru ini menghitung populasi negara tersebut turun menjadi 29 juta orang pada tahun 2023. Padahal 2 tahun sebelumnya jumlah warga Ukraina mencapai 41,1 juta orang. Menurut analis militer Rusia, Viktor Litovkin, hal itu disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, ratusan ribu warga berusia 17 hingga 50 tahun telah dikirim ke garis depan.
Sementara itu, banyak pula warga Ukraina yang kabur ke negara tetangga untuk mengungsi. Mereka tak ingin bernasib sama seperti para pejuang yang akhirnya gugur di medan perang. Litovkin menilai aturan wajib militer di Ukraina sangatlah buruk, sebab warga tidak diajarkan teknik perang yang benar dan bagaimana menggunakan senjata dengan baik. Maka tak heran selama serangan balasan, jumlah personel yang tewas mencapai 43.000 orang. Untuk menutupi kekurangan, petugas wajib militer Ukraina bahkan sampai memaksa orang-orang di jalanan untuk ikut berdinas. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.